Halo Seekers, welcome to Eko Podcast by LPTUI. Satu suara untuk Gema Tanpa Batas. Perkenalkan, aku Nori yang akan menjadi host dalam podcast ini. Pada podcast kali ini kita kedatangan salah satu tamu luar biasa. Aku nggak mau nyebutnya tamu sih, ini teman diskusi. Ya. Halo Mas. Teman diskusi bernama Mbak Fariza Nur Sabrina. Ya, panggilannya adalah Mbak Fariza atau Mbak Riza. Betul. Ya, psikolog klinis di LPTUI. Hai. Nah, Mbak Fariza gimana kabarnya? Baik, udah semangat juga nih episode pertama ya. Betul, soalnya betul. Perdana kita bikin Eko Podcast ini, jadi udah gak sabar untuk diskusi. Tentang apa nih Mas hari ini kita diskusinya? Kita akan diskusi banyak hal, tapi yang pasti kita dari sudut pandang psikologis ya. Oke, tenang. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup trend atau cukup kita lihat banyak gitu ya di sosial media, yaitu kasus bullying. Oh, oke. Gitu, di dunia kedokteran ya terutama ya. Ya, gitu pendidikan kedokteran ya pendidikan sekarang kedokteran. yang lagi di-up. Betul. Sebenarnya kalau kita lagi ngomongin bullying ya Mas, itu nggak terbatas di pendidikan kedokteran aja ya tentunya. Dan ini kasusnya bukan yang baru pertama kali nih kasus bullying naik. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari asesmen nasional yang dilakukan Kementerian Pendidikan ya, itu memang 36% atau sekitar 1 dari 3 siswa di Indonesia itu pernah menjadi korban bullying. Oh, oke. 1 dari 3. Betul sekali. Atau 36%. Yes. Oke, berarti analoginya nih, kalau kayak saya dengan 3 saudara, artinya saya termasuk salah satunya, kalau secara statistik, satu di antara kita bisa menjadi korban bullying ya? Betul sekali. Oke. Sama kayak saya, 3 bersaudara mungkin sebenarnya salah satunya pernah menjadi korban bullying ya. Oke. Secara statistik. Secara statistik, tapi bukan berarti memang kalau ada 3 anak, ada satu Ada satu yang dibullying, belum tentu ya. Belum tentu. Itu kan hanya secara statistik saja. Cuman dengan melihat statistik ini berarti cukup alarming ya. Cukup mengindikasikan bahwa perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengurangi tingkat bullying ini. Betul. Gitu ya. Dan itu di tahun 2022 ya. Oh, baru banget dong ya? Iya, baru banget juga. Jadi mungkin masih kurang lebih relevan dengan kondisi yang sekarang. Apalagi dengan ya ada berita yang tadi disebutkan juga ya Mas di pendidikan kedokteran bahwa terjadi situasi yang kurang diharapkan sampai akhirnya memakan korban jiwa. Iya. Nah, ini menjadi cukup menarik karena bahwa kasus yang menurut kita berdua mungkin ini sesuatu yang wah, parah banget gitu ya. Betul. Tapi ada juga loh orang-orang yang pro. Tapi sebelum kita bahas ke sana, aku ingin tahu lebih lanjut sebenarnya bullying itu apa sih? Takutnya orang ngomongin bullying sekedar ya kadang kan anak-anak suka ngejek satu sama lain bercanda, apakah itu termasuk bullying atau misalnya anak sesama saudara iseng-isengan, biasa ada sibling rivalry kan, ada yang berantem sesama saudara, apakah itu termasuk bullying? Nah, supaya memperjelas untuk audiens gitu ya, untuk para seekers yang ada di sana, Mbak Fariza, apa sih bullying itu? Bullying ya. Kalau secara definisi sih, bullying itu sebenarnya segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau individu yang dilakukan secara berulang-ulang dengan niatan memang untuk menyakiti orang lain, baik secara fisik, emosional maupun mental. Oke. Cukup panjang ya. Cukup artinya panjang untuk memang. Bisa dikatakan bullying itu perlu memenuhi tadi apa aja? Menyakiti secara sengaja, berulang-ulang juga bisa dilakukan oleh seseorang atau individu. Dan itu aku bahkan belum nyebutin satu lagi yang penting. Apa tuh? Adanya ketidakseimbangan power ya, atau semacam kekuatan antara si pelaku dan juga korbannya. Oke. Terus tadi dampaknya ke penyakitinya ke fisik, apalagi tadi? Bisa fisik, bisa mental atau emosional. Iya. Oke. Nah, secara pemahamanku gini ya, bullying itu kan tadi ya ke fisik gitu ya, ke mental juga gitu ya. Itu seperti apa sih contohnya? Maksudnya yang kalau fisik kan terbayang ya, seperti memukul, menendang gitu ya, physically gitu ya. Langsung kelihatan ya gitu. Kalau mental itu seperti apa? Terus yang tadi mungkin yang lain itu juga contohnya kayak gimana tuh? Sebenarnya salah satu contohnya udah disebut Mas Nuri apa tadi tuh? Yaitu adalah ketika kita mengejek orang lain. Iya, itu kan sebenarnya bisa menjadi salah satu bentuk yang kategorinya dibilangnya verbal ya, bullying verbal. Dan itu efeknya bisa jadi ke emosi kita atau ke mental kita juga. Ada juga yang bentuk lain selain verbal, fisik, itu juga ada yang sosial ya. Maksudnya kita menjauhi orang lain atau sekelompok orang ini sengaja menghilangkan interaksi si korban ini dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak jangan temenin dia atau gak boleh ngomong sama dia yang kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya bullying secara sosial. Dan kalau di internal
ada juga yang namanya cyberbullying ya, atau bullying cyber. Hmm. Ya mungkin bikin komen-komen yang negatif ataupun juga hal-hal yang kurang menyenangkan di post di sosial media terkait dengan salah satu orang. Jadi dengan berkembangnya teknologi ini, bullying itu menjadi bertambah satu ya. Betul. Cyberbullying ya tadi Betul. istilahnya ya. Oke, berarti itu menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan juga nih. Iya. Nggak hanya oleh beberapa mungkin kementerian, tapi juga semua pihak sebenarnya saling berkontribusi terhadap ini ya. Iya, gitu ya. kita nggak lagi hanya perlu melihat dari sisi lingkungan fisik di sekolah atau di pendidikannya seperti apa ya. Kalau kita ngomongin konteks bullying di sekolah, harus lihat juga apakah di akun sosial medianya si anak-anak ini gitu ada interaksi-interaksi yang sebenarnya kurang baik atau saling mengejek satu sama lain kan juga bisa ya. Bisa aja di sekolah kelihatannya baik-baik aja, nggak ada masalah. Taunya di belakangnya ada punya akun anonim berapa lah, saling ngejek orang lain atau gimana, itu kan juga sebenarnya bisa ya. Itu tapi agak susah ya kalau misalnya kita lihat ya, karena kan itu kuasa seseorang ya, artinya seorang itu terserah mau buat berapa akun gitu ya. Makanya cyberbullying termasuk salah satu yang mungkin pencegahannya ya, atau semacam penanggulangannya juga itu masih menjadi sebuah hal yang perlu dikaji lebih lanjut, gimana nih kita bisa membatasi terutama siswa-siswa yang masih usia remaja atau lebih muda lagi ya, supaya tidak menjadi korban maupun tidak menjadi pelaku. Iya. Ini secara pengalamanku ya. Iya. Tadi kan ada berbagai jenis bullying, tipe bullying, gitu ya, Betul. fisik, verbal, dan sosial. Gitu. Menurut aku sendiri sebagai laki-laki, aku tidak mengeneralisir buat semua seekers yang laki-laki bahwa bullying fisik dan verbal itu cukup berpengaruh. Gitu, karena kita pada dasarnya suka main fisik gitu ya. Artinya bercandaannya juga ke arah sana gitu ya. Sedangkan kalau bullying yang sosial ya itu tadi ya mencuekkan atau menganggap orang itu tidak ada dalam lingkungan sosial, itu sepertinya kalau aku ya sudah gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Riza sendiri itu gimana sih pengalamannya gitu ya, artinya dari sudut pandang psikologi klinis gitu atau dari sudut pandang gender perempuan itu apakah bullying sosial cukup berpengaruh gitu? Oke, berarti bullying yang bentuknya adalah eksklusi sosial ya, maksudnya dikucilkan, Betul, nggak diajak ngobrol, nggak diajak main dan teman-temannya. Aku merasa sebenarnya ini mungkin tidak begitu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya sebenarnya, apalagi karena kalau kita bicara bullying terutama di usia sekolah ya, biasanya itu adalah dialami oleh mereka-mereka yang masih berusia remaja. Atau juga berusia anak-anak tapi sudah mau masuk ke area remaja ya. Di usia remaja ini kan memang tahap perkembangannya mereka kalau berdasarkan Erik Erikson, tugasnya itu adalah memang social identity, membentuk identitas sosial. Penting sekali buat mereka untuk jadi bagian dari salah satu kelompok. Mau itu kelompok di sekolah, mau kelompok di tempat les, mau kelompok di klub-klub lain yang dia punya. Tapi penting buat mereka untuk merasa belong. Atau punya tempat yang menerima mereka apa adanya, atau tempat di mana mereka menjadi salah satu anggota kelompok tertentu lah gitu. Jadi ngebayangin ketika tugas perkembangannya mereka yang harusnya mereka bisa membentuk identitas diri, oh iya aku adalah anak SMP ini, atau aku adalah anak ekskul ini gitu. Aku diterima sebagai dalam lingkungan pertemanan sama si ini. Ternyata nggak terpenuhi karena dia nggak diterima. Dan juga dibatasi interaksi sosialnya sama pelaku bullyingnya. Misalnya satu anak di kelas gitu, kemudian dia bilang oleh para pelaku bullyingnya yang lain, jangan temenan sama X gitu, yang temenan sama X cupu atau gimana. Dan akhirnya orang-orang di kelasnya tidak mau berinteraksi dengan X. Kebayang berarti X tidak punya pergaulan sosial, dia tidak bisa berinteraksi dengan orang lain kecuali mungkin gurunya, sehingga dia pun juga jadi bingung sebenarnya dia itu posisinya atau tempatnya di dunia ini seperti apa sih kalau kita ngomongin tentang tahap perkembangan ya. Jadi semakin sulit untuk dia punya identitas yang ajak atau stabil. Dan ini bisa berlanjut sampai dia nanti kuliah, dewasa ke depannya, dia mungkin bisa terus-terusan merasa dia nggak tahu dia itu orang yang seperti apa, dan akhirnya membuat dia merasa lebih kurang percaya diri, akhirnya juga merasa kesepian karena terus-terusan merasa tidak punya orang yang bisa menerima dia secara utuh. Justru menurutku ya, social exclusion atau bullying dalam bentuk sosial itu tuh kayak racun yang perlahan mematikan gitu. Sekarang beda racun ya. Iya. Beda dengan bullying fisik dan bullying verbal yang mungkin efek sakitnya itu beneran paling kerasanya ketika itu sedang terjadi. Memang itu bisa juga berlanjut ya sampai ke masa
depannya juga dan akhirnya berdampak. Tapi social exclusion tuh sesuatu yang kita gak bisa lihat sekarang ya, kayak minum racun aja gitu yang pelan-pelan mematikan. Sekarang mungkin gak kerasa efeknya, tapi kita baru ngerasa lagi, oh ternyata ini loh rasanya buat kita setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian kita nggak bisa fit in dengan lingkungan sosial kita dengan baik. Jadi seperti racun yang dimasukkan sedikit demi sedikit gitu ya, baru kerasanya tuh nanti 5-10 tahun ke depan gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan membahas tentang social exclusion gitu ya, kemudian ada kemungkinan seseorang itu menjadi tidak percaya diri ke depannya karena ada social exclusion itu. Jadi sebenarnya dampak dari bullying itu banyak juga ya? Banyak dan luas ya? Itu apa aja sih dampaknya, Mbak Riza? Dampaknya tuh tadi kalau misalnya kita kategoriin ya dampaknya bisa saja fisik, mental, ataupun juga emosional ya gitu. Dan mungkin tadi aku juga mau menekankan meskipun social exclusion mungkin dampak jangka panjangnya itu jadi besar juga, bukan berarti dampak jangka pendeknya nggak ada ya. Iya. Jadi misalnya fisik gitu ya, kalau misalnya bullyingnya secara fisik tentu kelihatan ya, mungkin akan ada luka-luka dalam diri kita juga gitu. Kalau misalnya bullying secara verbal, efeknya bisa ke kondisi emosional dan psikologis kita juga. Jadi memang banyak sekali penelitian yang sudah mengaitkan juga ya bahwa mereka yang menjadi korban bullying itu tingkat permasalahan psikologisnya lebih tinggi atau tingkat depresi dan juga kecemasannya pun juga turut meningkat. Nggak heran sih ya, kebayang kalau misalnya memang sama teman sendiri dikatain mungkin atau dipukulin atau dia jadinya dijauhin. Lingkungan sekitarnya kerasa nggak aman lah, dan bayangin kita terus-terusan ngerasa nggak aman gitu. Betul. Aku jadi ingat beberapa pengalaman dalam hidupku ya, bahwa aku pribadi secara tidak sengaja mengejek teman gitu ya, karena ada teman-teman yang lain melakukan hal yang serupa begitu. Artinya aku melakukan karena yang lain juga ngejek dengan kata-kata ini, terus aku ngikut gitu. Tapi sebenarnya melihat memang pengalaman masa laluku itu ya gitu ya, apakah itu bisa dikategorikan bullying juga? Nah, ini berkaitan dengan tadi sebenarnya salah satu poin definisinya bullying ya, yang mungkin belum sempat aku sebutkan dari definisi yang panjang itu, sebenarnya adalah kalau ada ketidakseimbangan power ya, atau kekuatan yang dimiliki oleh si individu ini gitu. Maksudnya gimana sih ketidakseimbangan power? Misalnya yang satu anak mau ada apa B-nya tuh? Ya, misalnya yang satu itu adalah anak yang secara ekonomi lebih kaya, sehingga dia di sekolahnya gitu, ya, kan berusaha dihindari gitu ya. Misalnya dia memang ya anak yang kaya, dia sumbang banyak ke sekolahnya sehingga guru-guru pun segan dengan dia gitu. Secara tidak langsung posisi dia di lingkungan sosialnya itu bisa dibilang lebih tinggi. Dia punya kekuatan lebih terhadap orang-orang yang lainnya supaya yang lainnya mungkin mau ngikut dia, mau nurut dia, atau mau membiarkan perilaku dia. Itu adalah salah satu bentuk power. Dan ketika korban yang satunya lagi itu tidak punya power setinggi dia, misalnya dia anak biasa-biasa aja atau malah anak masuk ke sekolah itu beasiswa, secara ekonomi mungkin yang masih membutuhkan bantuan, dan juga dia orangnya lebih pendiam ya. Jadi secara lingkungan pergaulan juga tidak sebanyak satu orang ini nih yang lain. Jadi ketika si orang ini tidak seimbang posisinya dan orang yang ini secara sengaja ya, yang tadi anak kaya atau anak pejabatnya lah secara sengaja mungkin mengejek atau juga melukai teman yang satunya lagi itu untuk dengan niatan yang kurang baik, ya itu berarti bentuknya bullying. Tapi kalau misalnya masih sama-sama sederajat nih gitu, sama-sama di kelas mungkin secara status ekonomi masih sama, secara pergaulan mereka sebenarnya satu peer gitu ya, satu pertemanan, dan juga itu dilakukannya tidak sering atau tidak secara berulang gitu. Atau kalau misalnya mengejek tapi dia mengejek balik gitu mengejek balik, nah itu kan berarti tanda kalau powernya sama kan, kalian masih bisa saling mengejek, kekuatannya tuh setara, jadi itu bukan bullying. Menyakitkan hati iya mungkin, iya. Tapi bukan bullying karena tidak ada ketidakseimbangan power itu atau kekuatan itu. Nah, tadi kan berarti cukup luas ya pengaruh atau faktor gitu ya yang mempengaruhi seseorang melakukan bullying. Tadinya aku pikir itu hanya sebatas bahwa orang itu lebih agresif dibandingkan orang yang lain gitu, secara personalitinya gitu ya, secara kepribadiannya. Tapi ternyata ada faktor juga kayak tadi Mbak Fariza mengatakan,
teman yang ini mengatakan kamu jangan temenan sama itu. Berarti Iya. ada teman yang mempengaruhi juga Iya, gitu ya. ada. Dia bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Berarti dia hanya lingkup individu tapi lingkup sekitar juga gitu ya. Betul banget. Itu faktor-faktor lain lagi tuh apa aja sih Mbak Farisa yang akhirnya mempengaruhi seseorang untuk keluar bullyingnya begitu? Ini menarik banget sebenarnya karena ini sesuatu yang aku juga temukan jarang dibahas gitu ya, belum banyak yang membahas. Sebenarnya ada satu teori yang namanya teori ekologi ya, yang membawa namanya Bronfenbrenner. Ini dibahas di psikologi perkembangan juga, gimana bahwa individu itu adalah hasil bentukan tidak hanya faktor-faktor individual atau innate-nya dia dari dalam dirinya, tapi juga faktor dari lingkungan sekitarnya, interaksi dengan lingkungan sekitar dan juga interaksi dari dunia atau kultur budayanya secara lebih luas lagi. Nah kalau kita ngomongin bullying ya, kan biasanya ada stereotype ya. Kalau yang dibully itu mungkin lebih diam lah, atau secara mungkin dia juga lebih tidak punya daya, tidak berdaya. Sementara yang melakukan bullying tadi mungkin lebih agresif seperti Mas Nuri bilang. Nah tapi sebenarnya ini tidak hanya serta-merta orang yang lebih diam pasti rentan menjadi korban bullying, dan yang lebih agresif pasti menjadi seorang pelaku bullying, itu juga enggak. Kalau misalnya tadi dia diem, dia agresif, itu tuh levelnya masih level mikro aja. Kalau di teori Bronfenbrenner, level mikro individual personalnya dia. Itu yang paling kecil ya, yang mikro paling kecil, paling tengah ya. Paling gitu tengah gitu. Di luarnya mikro sendiri itu sebenarnya ada yang namanya lingkungan meso. Jadi ada mikro, kemudian ada meso gitu ada ya. Ada meso, betul. Meso itu sebenarnya adalah istilahnya interaksi dari beberapa lingkungan mikro. Mikro tadi selain individu juga termasuk misalnya lingkungan paling pertama kita seperti keluarga ya gitu. Jadi apakah keluarganya dia juga orang yang relatif pendiam dan juga nerima aja, apakah keluarga dia memang yang sangat asertif, yang kayak gitu. Nah, itu kan juga membentuk kita. Atau apakah keluarganya itu keluarga yang kalau misalnya ada yang ngomong kasar. Ya udah dimaafin aja gitu ya. Ada keluarga yang malah sering ngomong kasar juga karena maksudnya itu budaya aja gitu, kebiasaan aja. Itu kan bisa jadi juga gitu. Nah, meso itu adalah interaksi antara satu lingkungan mikro dengan lingkungan mikro lain gitu. Misalnya lingkungan mikro kita untuk satu anak ya, misalnya dia usia SD gitu. Lingkungan mikro dia itu adalah satu lingkungan keluarga dia, satu lagi lingkungan mikronya adalah lingkungan sekolah dia. Gitu. Jadi interaksi antara bagaimana di sekolah dan juga di rumahnya dia itu juga kadang berperan dalam konteks bullying juga gitu. Misalnya aja di rumah itu memang dia kurang mendapat perhatian dari keluarganya. Nah, berarti kan tidak ada yang tahu mungkin kalau dia menjadi korban bullying atau enggak. Enggak ada yang pertama kali bisa notice gejala-gejala ketika dia mendapatkan perlakuan bullying dari temennya. Jadi itu adalah salah satu interaksi yang membuat akhirnya bullyingnya semakin parah juga. Ya, itu meso ya. Berarti interaksi dari rumah ternyata ngaruh juga ke berapa lama ini bullying bisa terjadi di sekolah gitu. Itu meso. Nah, kemudian ada juga interaksi yang lebih luas lagi sebenarnya. Ada lingkungan yang ekso, kemudian juga ada lingkungan yang makro ya. Di mana makro itu udah mencakup levelnya interaksi di luar yang ada anaknya sendiri gitu. Misalnya interaksi orang tua dengan pihak sekolahnya. Anak pejabat atau anak orang kaya itu interaksi orang tuanya misalnya mendonasikan sesuatu ke sekolahnya gitu. Itu kan gak ada anaknya langsung ya. Itu kan gak ada anaknya langsung di situ. Tapi interaksi itu membuat perilaku orang-orang sekolahnya berbeda terhadap si anak ini, memberikan anak ini power lebih atau keleluasaan lebih untuk melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik kepada teman-temannya, dan mereka bisa tidak mungkin lebih ke menerimanya gitu, memaklumi. Nah, itu sebenarnya adalah pengaruh faktor-faktor yang berpengaruh yang sudah jauh lebih besar daripada level individual dong. Iya, betul. Dan kalau balik ke kasus lagi gitu, nampaknya kita bisa melihat bahwa polanya ini bukan lagi terkait dengan individunya ya. Ini sudah sesuatu yang levelnya lebih besar dan lebih luas lagi gitu. Kita bicara soal, mungkin bisa dibilang soal sistem ya, atau soal budaya. Jadi untuk yang kasus yang sedang viral saat ini terkait bullying di pendidikan kedokteran gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan hanya aspek bahwa korban dan pelakunya saja, tapi perlu dilihat apakah lingkungan sekitarnya mempengaruhi dan memperbolehkan perilaku tersebut keluar. Gitu ya? Betul. Oke, kalau dari sistemnya sendiri berarti juga perlu ditelaah sebenarnya apakah ada sesuatu hal yang akhirnya
istilahnya dalam tanda kutip mengizinkan gitu ya bahwa perilaku tersebut keluar gitu memaklumi ya. Oke. Ya kita perlu disclaimer juga ya bahwa kebetulan saja yang sekarang kasusnya cukup viral ini adalah di pendidikan kedokteran spesialis. Namanya sistem di berbagai institusi itu pasti ada sistem ada gitu sistem. ya. Dan sekarang yang lagi mencuat terlihat itu di pendidikan kedokteran. Banyak institusi-institusi lain yang baik sistemnya, tapi tentunya ada juga yang buruk begitu ya. Iya betul, tentu pasti ada celah-celahnya lah ya, tidak ada yang sempurna. Betul. Nah, tinggal bagaimana ketika hal yang sistem yang buruk ini sudah diketahui, apakah mau ada usaha untuk mengubah sistem tersebut, begitu ya, ataukah malah memaklumi dan membiarkan secara terus-menerus, begitu ya? Karena kalau kita ngomongin soal sistem ya, memang jadinya ketika kita sudah tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan tentu pasti masih ada hal yang bisa diperbaiki ya, itu kan lebih ke bagaimana itikat kitanya juga mau melakukan pembenahan atau enggak gitu. Jadi memang kuncinya lebih ke bukan berarti sekalinya buruk pasti terus-terusan buruk ya. Tapi lebih ke setelah tahu apakah ada nih upaya yang mau kita lakukan untuk jadi lebih baik setelah ini. Oke. Nah, kalau dari kasus ini kan akhirnya akhirnya bullying itu menyebabkan salah satu mahasiswa kedokterannya bunuh diri begitu ya. Secara artinya memang teorinya gitu ya, apakah memang bullying bisa berdampaknya sampai ke arah sana gitu ya, sampai ke arah bunuh diri gitu? Sangat dimungkinkan ya, mungkin tidak langsung jalurnya. Sekali bullying kemudian memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri. Namun tadi kita sempat bahas juga bahwa bullying bisa saja membuat kemungkinan punya masalah psikologis lebih tinggi. Kemungkinan masalah psikologis lebih tinggi kan berarti termasuk mungkin dia memiliki gejala depresi yang lebih kuat, gejala kecemasan, punya pikiran yang lebih negatif terhadap diri dan lingkungannya. Dan bisa bayangkan kalau misalnya ini jadinya bertahan dalam waktu lama, berkepanjangan, akhirnya bisa mempengaruhi dia untuk punya perasaan gak berdaya juga. Ketika seseorang sudah merasa tidak berdaya, kemungkinan untuk punya pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidupnya atau sudah capek lah gitu untuk melanjutkan hidup ini, itu jadi bisa jadi semakin tinggi sehingga akhirnya percobaan bunuh diri pun bisa saja dilakukan. Banyak alurnya memang panjang sih Mas gitu, nggak bisa langsung ya. Dari bullying langsung bunuh diri gitu enggak ya? Nggak bisa langsung, tentu ada proses ya. Tapi justru itu poinnya menurutku Mas sebenarnya. Kenapa kasus ini jadi semakin membuka mata kita juga? Karena kalau kita bilang ada proses, ada waktu dong. Dan kalau kita bilang ada waktu, sebenarnya ada banyak kesempatan di mana kita bisa membantu orang ini atau orang lain gitu untuk akhirnya tidak benar-benar mengambil langkah terakhir itu. Oke. Kalau untuk memicu ya seseorang untuk memiliki perasaan tidak berdaya, itu kan berarti sebenarnya banyak cara untuk ke arah sana ya. Artinya tidak hanya bullying, tapi bullying itu menjadi salah satu yang memperbesar resiko tersebut gitu ya. Dan karena ini juga kenapa kita membahas ini ya Mbak Fariza ya, karena bulan ini tuh memang sedang menjadi bulan pencegahan bunuh diri sedunia gitu ya. Ada hari pencegahan bunuh diri sedunia dan ini adalah bulan pencegahan bunuh diri sedunia. Yes betul. Karena itu kita nih Eko Podcast ingin mengajak para seekers untuk lebih aware terhadap sekitar gitu ya. Siapa tahu ada orang-orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan tapi mereka tidak menunjukkan gitu ya. Makanya itu butuh awareness gitu ya. Yang lebih tinggi gitu peka gitu. Nanyain kabar orang lain juga. Punya teman lama gitu yang belum dikontak-kontak gitu. Mungkin bisa ditanyain, gimana kabar lo gitu. Bukan berarti pengen ngutang ya. Tiba-tiba lama gak ngontak terus ngubungin. Tapi lebih kepada coba yuk kita tunjukin kepedulian kita. Kemudian juga rasa welas asih kita mungkin ya sama orang-orang lain yang di sekitar kita. Dan kalau memang menemukan nih indikasi-indikasi ada salah satu teman yang menjadi korban bullying mungkin, atau sekarang semakin lama semakin susah dicari, kemudian juga ada perubahan-perubahan dari kayak moodnya jadi lebih negatif atau teman-temannya gitu ya, mungkin kita bisa tanya ada apa gitu, what can I help. Sometimes hal-hal kecil seperti itulah yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman kita ini gitu. Oke, kalau dibuat secara bertahap nih ya, bukan sebagai seorang psikolog gitu ya, dalam rangka untuk membantu istilahnya seseorang lebih sehat well-being-nya gitu ya,
untuk mencegah dia ke arah sana, ke arah yang bunuh diri gitu ya. Iya. Itu apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang tidak berlatar belakang psikologi atau belajar gitu ya. Nah, itu apa yang mereka bisa lakukan? Karena takutnya takutnya mendengarkan podcast ini, oh ya dengerin, terus habis itu salah memberikan cara gitu ya. Kan itu cukup sensitif ya. Betul. Akhirnya ada beberapa orang yang mungkin juga merasa, aduh takut malah mendorong dia gitu, akhirnya malah diem. Nah, sebaiknya apa sih yang dilakukan oleh para seekers yang mungkin baru belajar gitu ya terkait dengan isu ini gitu ya? Apa yang bisa mereka lakukan ya Mbak Fariza ya? Oke. Ada beberapa tahapan ya mungkin yang bisa kita lakukan. Mulai dari yang paling parah dulu. Ya. Kalau misalnya memang teman atau salah satu kenalan kita itu sudah terlihat mau melakukan percobaan bunuh diri dalam waktu dekat, hal yang bisa kita lakukan adalah kalau kita bisa samperin dan temenin langsung. Jadi benar-benar kita menjaga ya, mendukung dan mendampingi dia sekaligus menjaga supaya tidak terjadilah percobaan bunuh diri. Kalau misalnya memang tidak bisa langsung menghampiri, mungkin bisa minta orang yang bisa menghampiri, atau kalau paling mungkin juga adalah untuk menelpon. Bisa menelpon unit gawat darurat gitu untuk di beberapa rumah sakit kejiwaan untuk mendatangkan bala bantuan supaya dia bisa dirawat inap dulu agar tidak mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, kalau misalnya memang belum sampai ke percobaan bunuh diri, tapi kita sudah melihat ada beberapa indikasi-indikasi ya, mulai banyak pikiran-pikiran atau mulai banyak omongan, kayaknya besok gue nggak lanjut hidup aja deh gitu, atau misalnya kayak udahlah mau mati aja, udah banyak ngomong yang kayak gitu, itu kan udah sebuah tanda ya sebenarnya. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk mulai bertanya gitu. Ada apa bro? Ada apa nih sis? Gitu. Ada yang bisa aku bantu nggak? Gitu. Dan ini adalah waktu yang tepat juga untuk mendengarkan gitu. Mendengarkan itu untuk saat ini, untuk teman-teman yang nggak belajar gitu ya, bisa ya udah yang penting kita dengerin dan juga terima, terus kayak kasih komentar seperti oh gitu pasti nggak enak ya, dan teman-temannya tanpa harus memberikan solusi di saat itu juga nggak apa-apa. Yang penting kita kasih telinga, nggak menghakimi, nggak adu kesulitan hidup gitu ya. Yang penting adalah kasih dia ruang untuk cerita secara aman tanpa dibocorin kemana-mana. Oke. Jadi jangan sampai beradu nasib ya. Iya, jangan sampai ujung-ujungnya jadi adu nasib. Nah, itu yang dihindari sekali gitu. Jadi yang dihindari adalah beradu nasib, kemudian menghakimi. Kemudian kalau misalnya niatnya baik, semangat ya, sabar ya, itu gimana? Sebenarnya oke nggak sih dengan memberikan kata-kata penyemangat kayak, oh sabar ya, ini pasti berlalu, badai pasti berlalu gitu. Niatnya baik ya, cuman kadang kalau orang lagi dalam kondisi sangat negatif, mendapatkan pernyataan-pernyataan seperti itu, takutnya efeknya malah berkebalikan. Atau malah kurang membantu, karena ya gue lagi negatif-negatifnya lu suruh positif tiba-tiba, ya gimana gitu kan. Kurang bisa masuk mungkin. Hal yang lebih baik bisa dicoba sebenarnya adalah kita bisa langsung tawarin aja bantuan spesifik. Misalnya dia sangat negatif, dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas pekerjaannya, kita tawarkan bantuan langsung spesifik. Mau gue sampein ke dosen dulu untuk off dulu, atau kayak mau gue backup dulu nggak kerjaan yang hari ini gitu. Jadi atau mau gue beliin makan dulu. Belum makan ya, gue lihat-lihat dari kemarin. Jadi lakukanlah hal-hal kecil yang memang sangat membantu dia untuk tetap bisa functioning atau tetap bisa melanjutkan hidup dia sehari-hari pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Dan juga paling gampang ya, bukan paling gampang ya, tapi maksudnya hal lain yang sederhana, hal kecil yang bisa dilakukan itu mungkin adalah menemani untuk pergi ke tenaga profesional. Kalau memang sudah cukup parah kita lihat, kita sudah tidak sanggup menangani, sepertinya didengarkan oleh kita pribadi tidak bisa, ada baiknya kok kita rujuk juga, misalnya boleh temenin ke psikolog atau juga temenin ke psikiater. Boleh juga sebenarnya melakukan layanan konseling di LPTUI juga gitu ya, kan bisa. Jadi dan ini nggak hanya kita rujuk, kita kasih tahu yuk ke psikolog, tapi beneran kita bantuin booking sesi misalnya, kita temani datang gitu ke klinik yang di Depok atau klinik yang di Salemba juga bisa. Nah, jadi lakukan hal-hal yang sangat praktis yang benar-benar bisa kita lakukan kepada teman kita ini gitu. Bukan hanya sekedar kata-kata semangat ya gitu. Kalau orang lagi positif dikasih semangat ya udah juga ya biasanya kan kita ngerasa oh ya udah basa-basi gitu ya. Jadi lebih ke ya udah kalau misalnya ada terjadi hal seperti itu dengerin aja dulu gitu ya. Dengerin tanpa menghakimi, kalau bisa bantu langsung action gitu ya. Spesifik, praktis gitu ya.
walaupun mungkin sebenarnya seseorang juga mungkin kalau lagi negatif gitu kan nggak mau dibantu juga ya. Iya. Tapi kita nggak apa-apa ya nge-push dikit gitu ya, bahwa kita ngebeliin makanan atau misalnya kita ngebantuin bookingin sesi, it's okay kalau kayak gitu ya. Iya, tergantung juga level kedekatan kita dengan orang tersebut ya. Kalau misalnya kita baru ketemu sekali 2 kali, kemudian tiba-tiba langsung kita GoFoodin makanan, kita bookingin sesi, mungkin agak kurang pas juga ya. Jadi memang masih tetap perlu melihat celah-celah juga gitu. Nah, Seekers, ini seru banget, ini menarik banget dalam artian kita belajar banyak gitu ya terkait dengan isu bullying ini, bahwa bullying itu tadi adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan menyakiti gitu ya, yang berdampak pada orang tersebut baik fisik, verbal maupun mental gitu ya, emosional gitu, dan tipe-tipenya tadi ada beragam macamnya gitu ya. Dan ternyata faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan bullying itu tidak sesimpel hanya dari individunya aja, tapi juga dari lingkungan sekitar. Tadi dijelaskan oleh Mbak Fariza terkait dengan teori ecological teori ya, Bronfenbrenner, yang bahwa seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya gitu ya. Ada meso, ada makro, ekso gitu ya. Dan berarti ini sebelum saya lanjutkan, berarti negara juga bisa mempengaruhi ya? Oh, bisa sekali, betul. Oke. Memang. Kalau menurut Bronfenbrenner memang dia sendiri sangat setuju bahwa situasi politik, situasi ekonomi, situasi iklim itu pun juga berpengaruh bagaimana kita menjadi seorang individu. Dan tadi dikatakan bahwa sebuah budaya itu juga bisa mengaruhi perilaku bullying tersebut. Dan budaya itu kan sesuatu yang abstrak dan besar ya. Berarti itu termasuk lingkungan yang artinya cukup jauh seperti negara itu ya gitu ya. Lingkungan yang artinya mungkin lingkupnya makro gitu ya. Iya, lingkupnya makro. Mungkin negara, mungkin maksudnya kayak daerah tertentu, itu bisa jadi juga. Oke. Dan teman-teman tadi juga, Seekers juga tadi kita bahas bersama bahwa salah satu cara untuk menolong rekan kita supaya tidak mengarah ke arah bunuh diri gitu ya adalah dengan mendengarkan tanpa menghakimi gitu ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan Seekers semua yang berada di sana gitu ya, bisa membantu dengan sesimpel menanyakan kabar dulu. Hey, apa kabar? How are you today? Gitu ya. Dengan itu teman-teman juga akan membantu, artinya ya memberikan hal-hal positif di dunia ini gitu ya. Kemarin aku nemu satu quote yang bagus banget gitu ya terkait dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri sedunia ini gitu. Kayak, apa tuh? Sebuah lilin gak akan kehilangan apinya untuk menyalakan lilin yang lain. Jadi kita gak akan kehilangan apapun untuk membantu menyelamatkan orang lain sebenarnya. Kan nanyain apa kabar gitu sebenarnya nggak mengurangi sesuatu di kita ya. Tapi dampaknya sangat luar biasa kepada orang yang sedang butuh itu gitu ya. Dan kalau ini bisa langsung chain reaction atau dilanjutkan oleh orang lain, kebayang nggak sih berapa banyak lilin yang bisa kita selamatkan atau bisa kita nyalakan juga. Luar biasa. Teman-teman Seekers, mungkin sampai sini aja perbincangan kita gitu ya, diskusi kita kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dengan topik yang lebih seru dari sudut pandang psikologis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di podcast berikutnya. Eko Podcast, satu suara untuk Gemah Tanpa Batas.